Salam Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara Saudari dalam ruang dengar radio Suara Abdi Allah pada hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah-limpah atas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah. Di tengah kesibukan kita pada hari ini, mari kita sejenak luangkan waktu, menghela napas dan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 ayat sampai 31 dengan tema yang sangat-sangat intim dan krusial bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu memilih untuk tidak menyerah. Sekali lagi, memilih untuk tidak menyerah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita tundukkan hati di hadapan Tuhan, memohon pertolongan terang dari Tuhan, supaya firman yang akan kita baca dan renungkan boleh meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di hadapan hadirat-Mu kami datang mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan untuk memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa bersekutu mendengar firman-Mu. Karena kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Ampunilah salah kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk bersekutu dengan Engkau, dan lebih-lebih layak untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata demikian. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang baik, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, kita yaitu saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
adalah manusia. Dan kita tahu batas kita. Ada saat-saat ketika beban hidup terasa seperti pemberat yang ingin menarik kita ke bawah. Mungkin ketika kesepian, ketika kita mengalami masalah ekonomi, keuangan, ataupun perjuangan melawan dosa yang terus-menerus atau silih berganti menghantam diri kita, iman kita. Atau juga penantian panjang atas janji terasa begitu melelahkan. Saat itulah bisikan keputusasaan datang. Cukup, berhentilah berjuang. Mungkin itu terngiang-ngiang di dalam telinga kita. Cukup. Lebih baik menyerah saja. Namun, sebagai umat tebusan Allah, kita dipanggil pada sebuah pilihan yang radikal. Pilihan untuk tidak menyerah. Pilihan ini bukan didasarkan pada besarnya kekuatan moral yang kita miliki, melainkan pada kebesaran anugerah dan janji Allah yang tertulis abadi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Melalui Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 mencoba memberikan kita pandangan bahwa Allah telah memberikan kita janji agung yang dicatat oleh Nabi Yesaya. Sebuah janji pemulihan bagi jiwa yang lelah. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh rebah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Yesaya mencatat mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya mencoba memberikan penekanan bagi kita bahwa ini adalah jangkar kita. Ini adalah fondasi keyakinan kita yang menjadi peta jalan spiritual saya dan saudara. Ketika kita sedang merasa diambang menyerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dimanapun Anda berada, pada hari ini kita diajak untuk memahami batas kekuatan kita sebagai manusia. Di dalam ayat ke-30, Yesaya mencoba
memberikan satu pemahaman yang jelas tentang siapakah kita sebenarnya. Siapa saya? Saya adalah manusia. Namun Yesaya mengumpamakannya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat ini sangat menarik karena menggunakan dua kelompok usia yang secara budaya mereka adalah pribadi yang memiliki energi, kekuatan, potensi yang tak terbatas, semangat yang meluap-luap. Orang-orang muda ini adalah pribadi-pribadi, individu-individu yang seharusnya memiliki stamina tinggi dan bebas dari kelelahan fisik. Hal yang sama juga dengan teruna-teruna. Itu merujuk pada pria dewasa muda yang gagah perkasa, kuat, yang secara fisik paling siap menghadapi setiap rintangan dan tantangan. Itulah keberadaan kita sebagai manusia. Yesaya mau mengatakan dengan jujur kepada kita bahwa kelompok manusia yang paling kuat, orang-orang muda tadi, teruna yang memiliki energi, gagah perkasa, bisa saja gagal. Mereka bisa kelelahan, letih, lesu, dan banyak hal yang mereka hadapi. Maka tidak ada satupun manusia, termasuk orang dewasa atau yang sudah tua, yang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Itulah keberadaan kita, manusia yang telah diciptakan oleh Allah, yang dulu serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi karena natur dosa, maka kita menjadi manusia yang lemah, yang seringkali diperhadapkan dengan kelelahan, lesu, bahkan jatuh tersandung. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Pada hari ini, janganlah takut. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tidak menyerah. Dan saya pastikan kita semua memilih untuk tidak menyerah. Karena apa? Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih. Karena kita memiliki keyakinan terhadap Allah Sang Sumber yang tak terbatas. Sumber daya yang tak terbatas. Memang orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh rebah. Kita sadar akan itu.
Karena sumber kekuatan manusia, sekokoh, secerdas, atau seoptimis apapun, memiliki batas yang pasti. Kelelahan dan lesu tidak hanya menyerang yang lemah atau yang tua. Kelemahan adalah sifat dasar kemanusiaan yang telah dicemari oleh dosa dan pelanggaran. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, kita memiliki sumber daya yang tak terbatas. Itu di ayat yang ke-29. Syukurlah kebenaran tentang kelemahan kita diimbangi dengan kebenaran yang lebih besar tentang kebesaran dan kesanggupan Allah yang tidak terbatas. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak, Ibu, saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, penyelesaian kelemahan kita terletak pada kontras yang tajam antara kita yang lelah dengan Allah yang tidak pernah lelah. Allah kita adalah sumber daya yang berdaulat dan tak terbatas. Ia memberikan kekuatan kepada kita, dan pemberian energi dasar ini tentunya ketika kita sudah kehabisan tenaga, tidak tahu mau kemana kita menuju. Namun ingat, ia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya, kekurangan daya atau ketidakmampuan total kita ia isi ulang, ia menambah, bahkan melipat gandakan kekuatan kepada saya dan saudara. Yang mengakui kekurangan, kelemahan totalnya, kerusakan totalnya. Ini adalah inti dari anugerah Allah. Kekuatan untuk tidak menyerah bukanlah sebuah perintah untuk bekerja lebih keras, tetapi sebuah undangan untuk menerima dari sumber yang tidak terbatas itu, yaitu Allah. Bapak, Ibu, saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, pilihan untuk tidak menyerah dimulai ketika saya dan saudara berhenti mencoba meyakinkan diri bahwa Anda, saya bisa melakukannya sendiri, dan mulai berseru, Tuhan, saya tidak berdaya. Tetapi Engkau adalah sumber kekuatan yang tak pernah kurang, tak pernah kering. Ketika Anda mengakui kelelahan Anda, pada saat itulah saluran semangat, kemampuan dari Allah
dibuka untuk kita. Hal yang berikutnya yang perlu kita ketahui di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai ayat 31. Khususnya di dalam ayat 31a, kita diajak untuk menanti-nantikan. Siapa yang kita nanti-nantikan? Tidak lain adalah Allah, Sang Sumber yang tak terbatas. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini adalah ayat kunci yang menjadikan kita mengalami perubahan, transformasi, di mana kita harus memiliki tindakan menanti-nantikan. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah kawa. Kawa bukanlah penantian yang pasif, kita diam, kita duduk melamun, dan kita hanya menunggu. Tapi kawa ini mengandung arti makna, yaitu Tuhan meminta kita untuk mengikatkan diri kepada Dia. Dengan arti kita memilih atau mengikatkan, kita memiliki tindakan aktif di mana seseorang mengikatkan harapan dan nasibnya secara total pada janji dan kesetiaan Allah. Ibu, bapak, saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, kawa juga dapat dimaknai sebagai harapan yang teguh, yang diartikan sebagai kesabaran yang berakar dalam keyakinan. Keyakinan yang teguh kepada Allah. Karena yakin Allah pasti akan bertindak. Meskipun kita belum melihat hasilnya. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Kawa adalah pilihan sadar untuk berhenti mengendalikan dan mulai mempercayai Allah, meyakini Allah. Itulah kekuatan kita untuk memilih tidak menyerah. Bapak, Ibu, saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, Nabi Yesaya memilih citra Raja Wali yang terkenal karena umur panjang dan penerbangannya yang anggun. Secara alamiah seekor Raja Wali harus melalui proses yang disebut dengan molting atau penggantian bulu yang panjang, dan itu sangat-sangat menyakitkan.
Dia melakukan itu tentunya punya tujuan, supaya ia terus hidup dan bisa terbang tinggi. Tentunya burung Raja Wali dalam segala prosesnya, dia mengalami kelelahan. Karena setelah bertahun-tahun, bulu-bulu, paruh, dan cakarnya menjadi tumpul, berat, dan tidak efisien lagi. Jika Raja Wali terus terbang dengan kondisi ini, ia pasti jatuh. Dan ini mewakili kelelahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Namun sekali lagi mari kita lihat tentang Raja Wali ini, di mana dia harus mundur ke tempat tersembunyi yang aman. Untuk apa? Untuk mencabuti bulu-bulu yang lama, dan itu membuat dirinya sakit. Mematahkan paruhnya yang tumpul pada batu, dan mencabut akar demi cakar yang dimilikinya. Ini adalah masa penantian yang sulit, menyakitkan, dan penuh kerentangan, di mana sekali tidak dapat terbang atau berburu makanan untuk dimakan. Ini adalah gambaran kawa yang paling dramatis. Raja Wali harus menyerahkan kekuatan lamanya demi potensi yang baru di masa depan. Tentunya setelah melewati masa penantian atau kawa ini, sang Raja Wali memiliki kekuatan baru. Setelah berbulan-bulan, bulu, paruh, dan cakar baru mulai tumbuh. Raja Wali itu tidak hanya kembali terbang, tapi ia naik terbang tinggi, mencapai ketinggian dan kecepatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Itulah yang didapatkan oleh burung Raja Wali setelah masa menanti itu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, kita memilih untuk tidak menyerah. Berarti memilih untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Menanti-nantikan berarti menolak godaan untuk terus bekerja keras dengan kekuatan lama kita. Dengan bulu dan cakar yang tumpul seperti burung Raja Wali. Menanti-nantikan berarti berani mengambil waktu untuk mundur ke hadirat Tuhan, ke tempat tersembunyi, untuk menghilangkan, mencabut kebiasaan lama kita, yaitu dosa dan pelanggaran. Setelah itu membiarkan Allah mengubah pola pikir dan cara hidup kita. Meski prosesnya terasa menyakitkan, tapi ingat, melewati proses demi proses, kita
mendapatkan kekuatan baru untuk tidak menyerah. Dan kekuatan baru untuk tidak menyerah ini datang bukan dari upaya yang tak henti-hentinya, tetapi dari penyerahan aktif kepada Allah yang telah melakukan pembaharuan di dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita mendapatkan energi baru untuk hidup yang utuh. Sangat jelas di dalam ayat 31 ini. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Janji ini diberikan dalam 3 tingkatan kekuatan yang sempurna yang dicatat oleh Yesaya, yaitu naik terbang. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tentunya ini merupakan momen-momen krusial dalam hidup, di mana kita membutuhkan kekuatan ilahi yang melampaui kekuatan alamiah kita. Ketika badai datang, krisis, penganiayaan, penderitaan yang luar biasa, sakit, penyakit, mereka tetap menanti Tuhan untuk diangkat di atas badai tersebut. Anugerah Allah memberi kita energi untuk mengatasi, bukan untuk terhanyut di dalam badai krisis tersebut, di dalam penganiayaan, penderitaan, sakit, penyakit itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, tingkatan yang kedua yang digambarkan oleh Yesaya di dalam pasal yang ke-40 ayat 31 ini, berlari dan tidak menjadi lesu. Ini melambangkan bagaimana cara mengatasi tantangan yang memerlukan kecepatan dan ketahanan. Dibutuhkan intensif, tuntutan mendesak, atau upaya serius untuk mengejar tujuan rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kekuatan Allah memastikan bahwa kita tidak kehilangan napas di tengah-tengah perlombaan, perjuangan iman yang Tuhan telah kerjakan di dalam diri kita. Tingkatan kekuatan yang ketiga, yaitu berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah tingkatan kekuatan yang paling aplikatif dan sering diabaikan. Ini adalah kekuatan untuk menghadapi rutinitas harian yang mungkin sangat-sangat monoton. Tanggung jawab yang berulang atau proses pengudusan yang lambat. Seringkali godaan untuk menyerah justru paling kuat dalam kebosanan karena tugas kita sehari-hari. Ibu, Bapak, Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada.
Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 memberikan kita jaminan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang berkelanjutan untuk menjalani hidup secara utuh, baik dalam momen krisis, dalam periode perjuangan yang intensif, maupun dalam kebosanan karena tugas sehari-hari yang terus ongoing. Kekuatan ini adalah bukti nyata dari anugerah Allah yang tidak hanya menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman dosa, tapi juga memberdayakan kita dari kelemahan daging yang dimiliki oleh kita. Untuk itu mari kita memilih pilihan untuk terus berpegang kepada Allah yang tak terbatas. Karena kita sadar bahwa kita manusia yang seringkali mengalami kelelahan, lesu. Dan ini merupakan keniscayaan manusia. Tetapi menyerah adalah pilihan spiritual masing-masing kita. Kekuatan untuk tidak menyerah sekali lagi bukanlah perintah untuk mengencangkan gigi Anda, tetapi sebaliknya, kekuatan untuk tidak menyerah merupakan undangan untuk melepaskan gegaman pada kekuatan Anda, kekuatan saya dan saudara yang bergantung pada diri sendiri, dan memilih untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan, sang sumber kekuatan itu sendiri. Saya tidak tahu di area mana dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah yang paling ingin menyerah. Apakah dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam perjuangan mencukupi kebutuhan keluarga, dalam pendidikannya, atau perjuangan melawan dosa tertentu? Mari kita introspeksi diri. Tapi saya mau katakan, pilihan untuk menanti-nantikan Tuhan adalah pilihan yang baik bagi kita. Karena kita diharapkan untuk mundur sejenak, mencabut bulu-bulu yang lama, dan membiarkan Sang Pencipta yang tidak pernah lelah memperbaharui kekuatan kita. Pilihlah jalan menanti-nantikan Allah, dan Ia akan menjamin kita, menganugerahkan kita kekuatan baru. Peganglah janji itu. Teruslah berlari dalam iman, dan jangan pernah menjadi lemah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan hati kita.
Kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Bapa di dalam sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu kalau Tuhan sang sumber yang tak terbatas senantiasa menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami di saat kami mengalami kelelahan, menambah semangat kepada kami di saat kami tidak berdaya. Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kamilah untuk mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Mampukan kami untuk tidak menyerah, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin.